581 konfrontasi yang menghancurkan bumi. Terserah Anda. Ketika suara Mu Chen menyebar ke cakrawala, para ahli dari segala jenis tiba-tiba mengecilkan mata mereka saat mereka melihat pemuda misterius dan ramping itu. Penerimaan Mu Chen atas tantangan itu di luar dugaan mereka. Namun, siapapun dapat melihat dari situasi saat ini bahwa Ji Xuan memaksa Mu Chen untuk bertarung dengannya sendirian. Dengan kultivasi Mu Chen di bencana energi spiritual, dia berada di pihak yang lebih lemah. Mungkin Mu Chen memiliki sarana untuk mengimbangi kelemahan itu. Namun, itu hanya bisa digunakan pada ahli biasa. Menghadapi Ji Xuan yang mengerikan, dia akan mengerti betapa sulitnya mengimbangi kesenjangan di antara mereka. Siapa yang berani mengatakan bahwa Ji Xuan tidak memiliki caranya sendiri juga? Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya memandang Mu Chen dengan cemas. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga bertukar pandang dengan alis berkerut. Jelas, mereka tidak mendukung pertarungan Mu Chen dengan Ji Xuan. Sebelumnya, ketika mereka berhadapan dengan Ji Xuan, mereka mengerti betul kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki pemuda itu. Wen Qingxuan melirik Mu Chen, bibirnya yang kemerahan bergetar. Namun, ekspresinya berat saat dia mempertahankan keheningannya tanpa sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Ji Xuan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan semua lawan lain yang telah ditemui Mu Chen sejauh ini. Orang bodoh itu. Wu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak menggemeretakkan giginya yang seputih mutiara saat dia menghentakkan kakinya dengan keras. Jika dia bodoh, maka jumlah orang normal bisa dihitung. Wu Ling tertawa sambil menoleh ke arah Wen Buseng, yang mengenakan senyum tak berbahaya yang berdiri di sampingnya, dengan senyum sambil bertanya, apa pandangan saudara Wen tentang hal ini? Wen Buseng berasal dari Akademi Roh tak terkalahkan. Meskipun nama Akademi Roh sangat mewah, reputasi Akademi Roh sangat rendah. Kekuatan akademi spiritual itu hampir tidak memenuhi turnamen akademi spiritual besar. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pemuda dari akademi spiritual itu bisa memimpin timnya ke peringkat 8 dalam peringkat poin. Bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai prestasi seperti itu karena itu adalah kualifikasi untuk ikut serta dalam putaran final. Oleh karena itu, banyak tim yang menargetkan tim mereka, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil mencapai tujuan mereka. Hasil tersebut memperjelas bahwa tim dari Akademi Spiritual yang berukuran kecil ini adalah kuda hitam terbesar di turnamen ini. Mendengar kata-kata Wu Ling, senyum tak berbahaya Wen Buseng yang menggantung di wajahnya sedikit membeku saat dia menjawab, Ji Xuan sangat tangguh. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya, namun, Mu Chen sangat sulit untuk dihadapi. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya memiliki kultivasi bencana energi spiritual, saya bisa merasakan bahwa bahaya yang datang darinya tidak lebih lemah dibandingkan dengan Ji Xuan. Konfrontasi ini akan sangat menarik, tapi hasilnya harus bergantung pada penampilan Mu Chen. Mendengar penilaiannya, Wu Ling tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dengan ringan. Dia memusatkan perhatiannya ke area itu sambil bergumam, ini akan sangat menarik. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan-lahan bergerak maju. Ji Xuan menatap Mu Chen dengan kedua matanya menyipit karena tersenyum saat tatapannya berkedip-kedip, kamu benar-benar luar biasa bisa sampai sejauh ini dengan kultivasi bencana energi spiritual. Mu Chen juga menatap balik ke arah Ji Xuan. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia terbang ke cakrawala dengan hentakan kakinya, berdiri di langit. Mengepalkan tinjunya, petir berwarna hitam melonjak keluar dari tubuhnya, membawa serta gemuruh guntur. Ayo pergi, saya akan melihat seberapa banyak Anda telah meningkat selama ini. Mu Chen berkata sambil perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Ji Xuan tersenyum menanggapi tanpa kehangatan. Pada saat berikutnya, semua orang dapat dengan jelas melihat energi spiritual yang deras menyapu tubuhnya. Gemuruh, gemuruh. Energi spiritual yang agung dan kuat menyapu seperti lautan, membawa suara gemuruh. Tekanan energi spiritual juga menyebar saat ia memenuhi cakrawala. Wajah semua orang sedikit berubah karena tekanan energi spiritual yang membuat tubuh mereka terasa lebih berat. Kultivasi energi spiritual yang ditampilkan oleh Ji Xuan berada di bencana roh kelas 2. Namun, dia jelas sudah memiliki kualifikasi untuk mencoba menerobos bencana roh tingkat ketiga. Dengan demikian, bencana roh kelas 2 biasa bukanlah lawannya. Sungguh energi spiritual yang kuat. Seseorang tidak bisa menahan diri dari bergumam dengan suara lembut. Dalam turnamen akademi spiritual besar saat ini, mereka yang memiliki bencana roh kelas 2 adalah tingkatan teratas. Namun, Ji Xuan saat ini yang berdiri di hadapan mereka telah melampaui tingkat itu dan akan segera bersentuhan dengan bencana roh kelas 3. Saat dia membuat terobosan ke bencana roh tingkat ketiga, langkah terakhir yang didambakan banyak orang akan berada tepat di hadapannya, alam berdaulat.
Mu Chen menatap Jisuan, yang memiliki energi spiritual yang kuat bersirkulasi di sekelilingnya. Namun, tidak ada keheranan yang terlihat di wajahnya karena tidak mengherankan bagi Jisuan untuk memiliki kekuatan seperti itu dengan bakatnya. Gemuruh. Petir di sekitar Mu Chen menjadi semakin padat saat petir berkumpul di dadanya, perlahan-lahan terbentuk menjadi 6 petir. Pada saat itu, seluruh langit menjadi gelap karena petir tampak seperti berenang di langit. Saat petir hitam melintasi tubuh Mu Chen, dia juga memancarkan kekuatan yang kuat yang bisa meratakan pegunungan. Mu Chen berdiri di langit, energi spiritual di sekelilingnya tidak sekuat Jisuan, tetapi pembuluh darah di bawah kulitnya bergoyang-goyang seolah-olah itu adalah cacing. Tubuh fisiknya tersentak diam-diam saat riak energi meledakkan ruang di sekitarnya. Dia benar-benar berhasil mengolah tubuh fisiknya sampai pada tingkat seperti itu. Melayang di langit yang jauh, Liu Qingyun melihat riak energi di sekitar Mu Chen saat kilatan keheranan berkedip di matanya. Tatapannya bahkan lebih berat saat dia menatap Mu Chen. Sebelum mencapai alam berdaulat, sangat sulit untuk mengolah tubuh fisik. Itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengolah energi spiritual. Oleh karena itu adalah alasan mengapa tidak banyak orang yang menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengkultivasi tubuh fisik mereka sebelum mencapai alam berdaulat. Saya ingin tahu apakah tubuh fisik Anda dapat menahan dampak dari energi spiritual saya. Jisuan samar-samar tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat dia membuat gerakan memprovokasi. Keberanian yang kamu miliki. Mulut Jisuan melengkung menjadi lengkungan dingin saat tatapannya berubah menjadi lebih dingin. Tidak ada yang melihatnya bergerak, tapi energi spiritual yang deras menyapu seperti lautan. Serangan energi spiritual yang berjumlah selusin melesat dengan kecepatan yang mencengangkan dengan ukuran sekitar 1000 kaki. Dengan sekejap, itu sudah tiba di atas Mu Chen. Roda cahaya suci. Jisuan mengepalkan tinjunya saat selusin serangan energi spiritual digabungkan bersama, membentuk roda cahaya suci yang berukuran hingga 1000 kaki di atas Mu Chen. Saat roda cahaya itu berputar, roda itu berubah menjadi cahaya saat terbang ke bawah dengan suara gemerisik yang datang darinya. Jisuan jelas-jelas kejam dengan caranya karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan untuk mengisyaratkan serangannya. Petir meledak di permukaan tubuh Mu Chen. Dia mengepalkan tinjunya saat garis-garis petir hitam perlahan-lahan menjulur ke lengannya saat dia melayangkan tinjunya. Gemuruh. Deru petir mengguncang cakrawala. Cahaya hitam kolosal terbang dari kepalan tangan Mu Chen saat mengaum, yang bergema di seluruh cakrawala, berbenturan dengan roda cahaya. Boom! Cahaya hitam dan putih saling bertautan di langit, sebelum larut, berubah menjadi badai dahsyat yang menyapu. Saat badai menyapu, sosok Mu Chen tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya. Gemerisik. Sosok Mu Chen muncul kembali di bagian belakang Jisuan. Tidak ada ekspresi apapun yang terlihat di wajahnya saat dia dengan cepat membuat gerakan yang seketika membuat langit berbintang terbentuk di belakangnya. Kitab Suci Rasi Bintang 4 Dewa. Tinju Dewa Petir. Mu Chen mengirimkan gambar binatang buas dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya mengirimkan petir. Dua serangan tirani langsung menelan Jisuan. Perisai cahaya suci. Jisuan mengulurkan tangannya saat cahaya putih cemerlang berkumpul, sebelum berubah menjadi perisai besar. Pada perisai itu dipenuhi dengan rune suci yang membuatnya terlihat tak tertembus. Boom! Serangan tirani Mu Chen dengan keras menghantam perisai itu. Namun, dia tidak mampu menembusnya, hanya mampu membuat perisai cahaya itu sedikit bergetar. Metode Jisuan jauh melampaui semua lawannya di masa lalu. Tidak hanya dia memiliki energi spiritual yang kuat, teknik yang dia kembangkan juga bukan barang biasa. Kekuatan bertarungnya diakui sebagai puncak kesempurnaan. Tangan cahaya suci. Setelah menahan serangan Mu Chen, Jisuan mendorong telapak tangannya saat tangan cahaya suci raksasa muncul di atas Mu Chen saat menghantam, menyebabkan udara di dekatnya meledak karena kekuatannya. Boom! Petir hitam lainnya membumbung ke langit saat berhadapan dengan tangan cahaya suci. Boom! 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 Pertukaran kedua orang itu sangat cepat. Hanya dalam waktu belasan tarikan nafas, mereka sudah bertukar puluhan jurus. Cahaya hitam meledak saat cahaya suci menghilang, menyebabkan seluruh cakrawala menjadi gelap dan terdistorsi dari dua serangan mengerikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan diarahkan ke pertukaran sengit antara keduanya, sampai-sampai bahkan beberapa ahli yang telah menembus bencana roh kelas 2 memiliki sudut mulut yang bergerak-gerak, karena pertukaran itu terlalu menakutkan. Selama pertukaran mereka, Mu Chen jelas menerima lebih banyak pukulan. Namun, dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia berhasil menahannya. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berada di pihak yang diuntungkan dalam pertarungan mereka.
Tidak akan ada hasil apapun jika mereka berdua melanjutkan dengan cara seperti itu, kata Wu Ling saat dia menyaksikan pertarungan dari jauh. Wen Buseng menganggukkan kepalanya dengan ringan. Tak lama kemudian, matanya langsung menciut saat dia perlahan berbicara, jadi mereka harus mengungkapkan beberapa kartu mereka. Ketika Wen Buseng berbicara, cahaya putih tiba-tiba berkumpul di langit yang tampak seperti matahari yang menyala-nyala yang menyinari tanah, bersama dengan riak energi spiritual yang menakutkan yang membumbung tinggi ke langit. N. Bab 582 Bencana Roh Kelas 3 vs Fisik Pencahayaan Heptarune. Dengung. Sinar cahaya putih cemerlang yang terlihat seperti matahari yang menyala-nyala sebagai sinar cahaya yang menyinari cakrawala ini. Pemandangan aneh itu langsung menarik perhatian semua orang. Boom! Mu Chen memasang ekspresi serius di matanya saat dia mengepalkan tinjunya dan mengirimkannya. Dalam sekejap, cahaya yang tampak seperti naga yang marah meraung saat ia menerjang bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas saat melesat ke arah Jisuan, yang memancarkan kecemerlangan tanpa akhir. Jisuan berdiri di langit dan berada di pusat cahaya cemerlang saat energi spiritual yang kuat berfluktuasi di sekelilingnya. Rambut hitam panjangnya berkibar-kibar saat hawa dingin memenuhi matanya. Dia mengangkat kepalanya saat dia mengarahkan pandangannya ke petir hitam yang masuk, mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek saat dia bergerak, meledak. Russell. Sosoknya langsung muncul di hadapan petir hitam saat ia dengan santai mendorong telapak tangannya ke arah petir hitam. Dor. Energi spiritual putih cemerlang meletus dalam bentuk sinar cahaya. Kemanapun cahaya putih itu bergerak, itu menghancurkan petir hitam yang mengamuk di jalannya. Mu Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatanku hanyalah bencana roh kelas 2? Menghancurkan petir dengan satu telapak tangan, jubah Jisuan berkibar bersama dengan rambut hitamnya. Dia melihat ke bawah, dari ketinggian, pada Mu Chen, yang berdiri di depannya, saat dia memiliki senyum yang dalam di wajahnya. Mendengar kata-kata Jisuan, banyak ahli yang hadir di tempat ini, hati mereka terguncang dan tercengang. Makna di balik kata-kata Jisuan. Mungkinkah dia telah menembus ambang batas menuju bencana roh kelas 3? Tatapan Luoli, Wen Qingxuan dan yang lainnya menyempit saat ekspresi mereka menjadi sedikit berat saat ini. Jisuan memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Di cakrawala, Jisuan dengan ringan tersenyum dan membuat gerakan memegang dengan tangannya. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang menakutkan menyebar saat tekanan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, energi spiritual putih tak terbatas seperti lautan di sekitar Jisuan yang terus-menerus melambai, memancarkan energi yang dahsyat. Dibandingkan dengan sebelumnya, energi spiritualnya jauh lebih kuat. Saya tidak pernah membayangkan, dalam imajinasi terliar saya, bahwa Jisuan menerobos ke bencana roh kelas 3. Sungguh orang yang dalam dan tak terukur. Tidak heran dia bisa dengan mantap menduduki posisi numero 1. Ini bukan pertanda baik untuk Mu Chen. Desahan bergema di sekitar cakrawala ini. Lonjakan kekuatan Jisuan yang tiba-tiba memecah kebuntuan di antara keduanya dalam sekejap. Jika Jisuan memang memiliki kekuatan bencana roh kelas 3, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk melawannya. Bagaimana kamu akan melawanku sekarang? Tatapan Jisuan tajam saat dia menatap Mu Chen. Tak lama kemudian, segel tangannya berubah saat gelombang energi spiritual yang agung menyapu dengan cahaya berkumpul bersama. Membentuk menjadi segel cahaya besar di atas Mu Chen. Segel cahaya itu memancarkan cahaya cemerlang saat jatuh. Energi yang menakutkan itu langsung mengunci beberapa ribu kaki, dengan Mu Chen berada di tengah, tidak memungkinkan dia untuk memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Dibandingkan sebelumnya, serangan Jisuan jauh lebih kuat. Jika Mu Chen masih menggunakan metode sebelumnya untuk menahannya dengan paksa, dia pasti akan terluka. Begitu Mu Chen jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi ini, mungkin hasilnya akan diputuskan. Mu Chen mengangkat kepalanya saat pupil hitamnya memantulkan cahaya yang cemerlang. Segel cahaya kolosal dengan cepat meluas di pupil matanya. Tekanan yang dibawa oleh serangan itu membuat ruang di sekelilingnya terkunci. Sedemikian rupa sehingga, bahkan petir hitam yang berkedip-kedip di tubuhnya menderita di bawah tekanan. Ini adalah betapa kuatnya bencana roh kelas 3. Serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh tubuh petir heksarunenya. Jisuan yang berdiri di hadapannya memang, musuh yang mengharuskannya untuk memberikan segalanya. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam sambil perlahan menutup matanya di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia menyerah? Jauh di cakrawala, Sue Tianhe berdiri di langit saat pupil merahnya menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah seseorang yang menerima cinta Luoli begitu lemah? Sepertinya pengaruh mengusirnya keluar dari jalan spiritual sangat besar.
Yun Fang dari Akademi Spiritual Sembilan Kuali bergumam dengan senyum tipis. Jika kultivasi Mu Chen tidak terganggu selama setahun, dia yang sekarang mungkin tidak lebih lemah dari Ji Xuan. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada, seandainya, di dunia ini. Mu Chen, dia. Wajah Su Huang dan yang lainnya dipenuhi dengan kecemasan. Dalam kekuatan langsung membalikkan papan. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga mengenakan ekspresi berat di wajah mereka, karena mereka tidak pernah menyangka Ji Xuan begitu kuat sampai-sampai dia berhasil melewati ambang batas bencana roh kelas 3. Bahkan di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, dia adalah orang pertama yang berhasil menembus bencana roh kelas 3, bukan? Luo Li dan Wen Qingxuan tidak berbicara, tetapi tatapan menawan mereka tertuju pada pemandangan di langit. Jelas, mereka telah mengungkapkan kekhawatiran yang mereka miliki di dalam hati mereka. Ji Xuan adalah lawan yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Gemuruh. Tepat ketika semua orang di wilayah ini tercengang oleh tindakan Mu Chen, langit langsung menjadi gelap. Setelah itu, seseorang menyadari bahwa awan petir telah muncul di atas mereka, tanpa mereka sadari, saat petir berkedip-kedip di awan petir dengan gemuruh guntur yang bergema. Tes-si. Saat petir berkedip, sambaran petir kolosal tiba-tiba jatuh dari langit, merobek cakrawala, sebelum menghantam tubuh Mu Chen dengan keras di bawah banyak tatapan tercengang. Petir hitam hampir mengubur sosok Mu Chen di dalamnya. Sinar petir menyebar saat mereka berkilau. Riak keras yang disebabkan olehnya juga membuat ruang di sekitarnya mendidih. Namun, petir hitam itu tidak bertahan lama karena menghilang dalam kecepatan tinggi. Petir itu sepertinya telah tertarik karena dengan cepat diserap ke dalam tubuh Mu Chen. Dalam sekejap mata, sosok Mu Chen muncul kembali di depan mata semua orang. Tidak ada perubahan apapun pada tubuhnya, kecuali fakta bahwa petir hitam yang menutupi tubuhnya dari sebelumnya telah lenyap tanpa bekas. Tepat pada saat ini, Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Bergemuruh. Seolah-olah petir lahir di pupil hitamnya. Tak lama kemudian, dia menginjak-injak kakinya, menyebabkan ruang di bawahnya terdistorsi. Setelah itu, dengan suara gemerisik, dia melayang ke cakrawala. Boom! Pakaian Mu Chen tercabik-cabik. Saat pakaiannya terkoyak, semua orang bisa melihat tanda petir yang muncul di dadanya. Dan totalnya ada 7. Rune fisik petir. Boom! Raungan guntur terdengar di cakrawala saat sosok Mu Chen berubah menjadi kilat hitam. Di dalam petir hitam, itu berisi kekuatan sombong yang tak terlukiskan. Boom! Boom! Sambaran petir hitam yang dibentuk Mu Chen membumbung tinggi. Di saat berikutnya, itu sudah sangat berbenturan dengan segel cahaya kolosal yang jatuh. Hancurkan! Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Petir hitam tampak seperti tombak dewa petir yang akan menembus cakrawala ini, menyebabkan cakrawala ini menjadi gelap seketika. Apa yang terjadi setelahnya bahkan lebih mencengangkan, karena semua orang dapat melihat retakan muncul pada segel cahaya saat segel itu meluas dengan cepat. Retak. Suara jernih dan jernih terdengar saat kilat hitam menembus segel cahaya. Wajah semua orang berubah secara drastis. Baut petir menembus segel cahaya, sebelum perlahan menghilang di langit. Setelah menghilang, sosok toples Mu Chen yang bertelanjang dada muncul sekali lagi. Pupil hitamnya tampak seolah-olah ada dunia petir di dalamnya saat tatapannya membuat orang lain merasa takut. Di bawahnya, segel cahaya meledak saat hancur. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melebar, sedikit demi sedikit, sambil mengikuti cahaya yang menghancurkan. Serangan Ji Xuan benar-benar runtuh. Bagaimana itu mungkin? Sebuah seruan bergema saat suara itu bergetar. Ji Xuan saat ini telah menggunakan kekuatannya sebagai bencana roh kelas 3. Tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat mengalahkan Mu Chen. Tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat. Wen Buseng memasang ekspresi berat saat dia melihat sosok toples dan ramping, Mu Chen. Energi spiritual yang terakhir tidak tumbuh banyak, tetapi tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wu Ling juga dengan ringan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia memang bukan orang yang mudah dihadapi. Sepertinya mereka berdua memiliki kartu di lengan baju mereka. Shen Changsheng dan yang lainnya menghembuskan napas lega. Tak lama kemudian, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Membandingkan Mu Chen dengan kekuatan yang dia miliki ketika turnamen Akademi Spiritual Besar baru saja dimulai, dia benar-benar tumbuh begitu kuat. Orang ini benar-benar memiliki karakter yang sama dengan Ji Xuan. Keduanya suka menyembunyikan kartu mereka di lengan baju. Wen Qingxuan mendengus. Namun, berbeda dengan kata-katanya, ekspresi cemasnya sedikit lega. Aku khawatir bahkan kamu tidak tahu berapa banyak kartu yang dia sembunyikan di lengan bajunya, Luo Li. Luo Li tidak menjawab, tapi dia memberikan senyum tipis sebagai tanggapan.
Di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dan Ji Xuan berhadapan di langit. Salah satu dari mereka memiliki samudera energi spiritual di sekelilingnya, sementara yang lain memiliki tanda petir di tubuhnya, keduanya tampak sangat sombong. Benar-benar tangguh. Ji Xuan menatap Mu Chen saat hawa dingin mengalir dari matanya. Namun, dia masih memiliki senyum yang dipertahankan di wajahnya yang menawan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan tubuh fisik saya hanya pada tingkat seperti itu? Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia membalas kata-kata Ji Xuan. Masih terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Ji Xuan tersenyum saat cahaya beredar di matanya. Sejujurnya, jika ini adalah batas kemampuanmu, maka kamu akan tetap berada di sini hari ini. Mu Chen perlahan-lahan mengulurkan tangannya saat dia membentuk segel aneh dengan ujung jarinya sebagai sesuatu seperti ujung berbilah yang bahkan bisa membuat Ji Xuan merasa terkejut meledak dari matanya. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Bab 583 membalas. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Ketika suara dalam Mu Chen bergema, banyak ahli yang hadir di cakrawala ini menyempitkan pandangan mereka sepanjang waktu. Cara Mu Chen bertarung adalah Ji Xuan menyerang sementara dia bertahan. Dan sekarang, apakah dia akhirnya akan mengubah cara bertarungnya? Tapi, bahkan jika tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat, apakah dia benar-benar mampu bersaing melawan Ji Xuan, yang telah mencapai bencana roh kelas 3? Di cakrawala, Ji melonjak di sekelilingnya saat matanya berkedip setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Tak lama kemudian, dia terkekeh, aku akan mengantisipasi, kalau begitu. Dia menyilangkan tangannya, tidak berniat menghalangi Mu Chen. Meskipun di luar dugaannya ketika tubuh fisik Mu Chen tumbuh lebih kuat, masih terlalu naif bagi Mu Chen untuk berpikir bahwa dia akan takut padanya berdasarkan hal itu. Mu Chen tidak terganggu dengan tawa Ji Xuan karena dia sudah membentuk segel buram dengan tangannya saat dia berbicara sebelumnya. Saat segel tangannya berubah, lingkaran hijau tua menyebar dengan telapak tangannya di tengah. Seni menanam pohon. Mu Chen berteriak dalam hati saat lingkaran hijau tua itu terlihat meluas. Di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya hijau jatuh dari langit. Suara gemerisik terdengar sebelum hutan hijau tua yang luas muncul dari tanah. Hutan itu dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa dengan cahaya yang beredar di permukaannya. Ini adalah kemunculan hutan hijau gelap secara tiba-tiba membuat semua orang membelalakkan mata karena terkejut. Namun, ekspresi mereka berubah, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mereka tidak bisa merasakan riak berbahaya yang datang dari hutan. Sungguh, cara yang nyaman untuk menanam pohon. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan metode yang begitu aneh, mampu menumbuhkan hutan dalam satu gerakan. Tapi, sekali lagi, mereka tahu bahwa ini tidak diciptakan oleh Mu Chen dari ketiadaan. Karena itu cara penciptaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka capai pada level mereka saat ini. Hutan seharusnya adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Mu Chen sejak lama karena beberapa artefak spiritual yang tidak biasa memang memiliki kemampuan seperti itu. Membentuk alam interspasial kecil di mana seseorang dapat menyimpan makhluk hidup di dalamnya. Luo Li dan Wen Qingxuan saling bertukar pandang karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen melakukan metode yang aneh. Shen Changsheng dan yang lainnya diam-diam menyeka keringat dingin mereka. Jika bukan karena sekarang bukan waktu yang tepat, mereka mungkin sudah tertawa terbahak-bahak. Mu Chen, yang berdiri di cakrawala, tidak terganggu oleh tatapan tidak biasa dari semua orang saat dia menatap ke bawah ke hutan yang luas. Setelah itu, segel tangannya berubah lagi. Bas. Setelah perubahan segel tangannya, cahaya pekat kehijauan gelap menyembur keluar dari hutan. Cahaya tersebut dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual itu penuh dengan kekuatan hidup. Dibandingkan dengan energi spiritual yang berbintik-bintik alami, samar-samar memiliki spiritualitas yang bagus. Ada yang tidak beres. Tatapan Wuling dan yang lainnya yang menatap hutan hijau gelap tiba-tiba menyempit, bersama dengan ekspresi mereka menjadi sedikit lebih berat. Mereka seakan-akan telah merasakan sesuatu. Cahaya hijau gelap menyebar dari hutan seperti lautan saat tekanan aneh mulai dipancarkan. Bisikan-bisikan itu mulai mereda karena mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mu Chen pasti punya alasan untuk menciptakan hutan yang begitu besar, bukan hanya untuk tujuan melihat-lihat. Di cakrawala, ekspresi Mu Chen tenang. Tak lama kemudian, jari-jari rampingnya terjalin dengan tenang. Kitab suci kayu ilahi. Wosh! Pohon-pohon raksasa di hutan yang luas mulai meledak saat samudera spiritual berwarna hijau tua membumbung tinggi dan tiba-tiba berkumpul ke arah Mu Chen. Bergemuruh.
Energi spiritual yang deras berkumpul di bawah kaki Mu Chen, itu seperti selembar lautan. Warna hijau tua dipenuhi dengan kekuatan kehidupan. Energi spiritual itu bahkan membuat wajah Ji Xuan sedikit berubah. Dia merasakan bahaya dari energi spiritual. Mu Chen menghirup seteguk udara sambil mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Ji Xuan sambil tersenyum tipis. Namun, senyumnya tampak seperti ada pisau yang tersembunyi di dalam senyumannya. Giliranmu menerima serangan dariku. Seni ilahi yang lebih rendah, roda ilahi dari kayu surgawi. Mata Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin saat segel tangannya berubah. Lautan hijau tua di bawah kakinya membumbung tinggi ke langit dalam sekejap saat berkumpul dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, sebuah roda cahaya kayu dengan ukuran beberapa ribu kaki mulai terbentuk di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Roda itu diam-diam melayang di atas kepala Mu Chen. Meskipun warnanya yang gelap kehijauan membuatnya terlihat seperti terbuat dari kayu, namun memancarkan fluktuasi yang tak terhentikan, sepertinya dewa yang sedang melakukan hukuman ilahi. Wajah semua orang menjadi berat. Bahkan mereka yang sekuat Wu Ling, Wen Busheng, Liu Qingyun dan berbagai ahli puncak turnamen Akademi Spiritual Agung sedikit menyipitkan mata. Roda ilahi dari kayu surgawi yang diciptakan Mu Chen adalah seni ilahi yang lebih rendah. Ditambah dengan energi yang telah diserapnya dari kitab suci kayu surgawi dan fakta bahwa kedua seni ilahi ini berasal dari sumber yang sama, seni ilahi yang lebih rendah ini jauh lebih kuat daripada waktu-waktu lain ketika Mu Chen menggunakannya karena fakta bahwa kedua seni ilahi itu saling melengkapi. Dihadapkan dengan serangan menakutkan semacam ini, bahkan seorang ahli yang telah melangkah ke dalam bencana roh kelas 3 akan takut. Dia benar-benar tidak sederhana, memiliki cara seperti itu. Sue Tianhe perlahan berkata sambil menatap pemandangan itu. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari serangan Mu Chen. Orang itu memang bisa menyamai Ji Xuan dan menonjol dari masa. Di atas langit, senyum yang tergantung di wajah Ji Xuan perlahan-lahan memudar. Dia menatap Mu Chen sambil mengepalkan kedua tinjunya, menyebabkan energi spiritual putih di sekelilingnya semakin kuat. Jelas, dia merasakan betapa kuatnya serangan Mu Chen. Pergi. Mu Chen akhirnya mengulurkan jari ramping di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah ke bawah, suaranya yang dingin bergema. Bas. Mengikuti aksi Mu Chen yang mengarahkan jarinya ke bawah, roda kolosal dan antik itu mulai berputar perlahan saat putarannya dengan cepat dipercepat dengan kecepatan tinggi. Bas. Bas. Roda dewa berubah menjadi busur hijau gelap saat dengungan yang menusuk telinga dipancarkan darinya. Bahkan, ruang angkasa pun memiliki jejak irisan pada bagian bilahnya. Whoosh. Roda dewa terbang ketika putarannya sudah mencapai batasnya. Boom. Kecepatan roda dewa tidak dapat dilukiskan, tampak seperti telah berteleportasi. Dalam sekejap, itu menembus ruang angkasa saat muncul hampir 300 meter jauhnya dari Ji Xuan. Seni ilahi cahaya suci, penjaga cahaya suci. Wajah Ji Xuan berubah menjadi lebih berat saat segel tangannya berubah, mengikuti teriakan yang bergema. Whoosh. Cahaya suci yang menelan langit dan bumi melonjak keluar dari tubuhnya saat meluas di sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, ia telah mengambil bentuk gambar cahaya suci yang kolosal. Gambar itu melebarkan sayapnya sambil melindungi Ji Xuan. Boom! Ketika gambar cahaya suci itu muncul, roda ilahi juga tiba-tiba menyapu. Itu tampak seperti tabrakan dari meteorit saat berbenturan dengan sayap kolosal. Cahaya yang tidak terlukiskan, meledak saat cahaya itu menutupi matahari. Seluruh wilayah ini diselimuti cahaya menyilaukan yang membuat orang lain sulit untuk membuka mata. Gemuruh. Cahaya menyilaukan yang intens hanya berlangsung selama beberapa tarikan nafas, sebelum semua orang dapat merasakan tornado energi spiritual yang menakutkan yang menyapu. Boom, boom. Tanah retak bersama dengan puncak gunung di sekitarnya yang terpotong. Tak terhitung orang yang mendekat terbang menjauh dari guncangan. Hanya beberapa ahli yang memiliki kekuatan yang layak yang hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, noda keterkejutan ada di wajah mereka. Bentrokan itu terlalu mengejutkan. Gelombang kejut dari energi spiritual yang mendatangkan malapetaka berlangsung selama beberapa menit, sebelum perlahan-lahan mereda. Ketika langit dan bumi telah kembali tenang, kekacauan total muncul di hadapan semua orang. Pemandangan retakan yang lebarnya sekitar 10.000 kaki membuat mata mereka yang melihatnya bergerak-gerak. Gemerisik. Namun demikian, pandangan mereka hanya terhenti sejenak di tanah, sebelum mengarahkan pandangan ke atas. Di cakrawala, berdiri dua sosok. Namun, keduanya terlempar terbang sejauh ribuan meter. Gambar cahaya suci kolosal di sekitar Ji Xuan juga menghilang sebelum sosoknya terlihat oleh semua orang. Lebih dari separuh pakaiannya terkoyak, wajahnya gelap saat dia dengan kejam menatap mata Mu Chen. Dia memblokirnya.
Ketika semua orang melihat keadaan Jisuan saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Jisuan terlalu tangguh. Bahkan ketika dia dihadapkan pada serangan yang begitu menakutkan dari Mu Chen, dia masih bisa membela diri. Namun, alasan mengapa Jisuan mampu mempertahankan diri adalah karena dia menggenggam seni ilahi. Lebih jauh lagi, itu adalah Divine Art tipe pertahanan. Jika tidak, dia pasti akan terluka. Namun demikian, Jisuan mampu mempertahankan diri dari serangan Mu Chen. Tangguh. Jisuan menatap jejak darah di lengannya saat dia mengarahkan tatapan gelapnya ke arah Mu Chen. Dia tersenyum menakutkan. Kamu memang tangguh. Untuk bisa melepaskan serangan setingkat ini dengan kultivasimu di bencana energi spiritual. Namun, aku masih harus memberitahumu dengan penyesalan bahwa masih mustahil bagimu untuk melukaiku, bahkan jika kau telah menguasai sebuah seni ilahi. Dan sekarang, jurus apa lagi yang kau punya? Ketika dia berbicara sampai akhir, tatapan Jisuan benar-benar dipenuhi dengan rasa dingin. Murid hitam Mu Chen menatap Jisuan dengan tenang. Tak lama kemudian, senyum aneh muncul di wajah tampannya saat dia dengan ringan berkata, masih terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Mendengar kata-katanya, pupil mata Jisuan langsung menyempit saat dia merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa setelah lapisan awan putih terkoyak, awan petir hitam muncul yang tersembunyi di balik lapisan awan putih. Petir hitam dalam awan guntur tampak seperti naga kolosal yang bergulung-gulung, memancarkan kekuatan yang merusak. Pada saat ini, sebuah suara diam-diam terdengar di hati Mu Chen. Seni mengendalikan petir. N. Bab 584 Kartu Trump tersembunyi. Gemuruh. Sebuah suara besar terdengar, suara petir yang marah langsung bergema di antara langit dan bumi ini. Suara gemuruh itu bahkan membuat langit bergetar pada saat itu juga. Awan petir hitam bertumpuk di langit saat petir hitam kolosal yang tampak seperti naga hitam bergoyang-goyang di awan petir, memancarkan riak kehancuran. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Bahkan mereka yang sekuat Wu Ling, Sue Tianhe, dan Liu Qingxun terkejut karena mereka tidak merasakan fluktuasi aneh sebelumnya. Metode yang sangat licik. Liu Qingyun berbicara dengan suara berat. Saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Roda ilahi yang digunakan Mu Chen bukanlah jurus terakhirnya. Teknik pamungkas yang sebenarnya adalah petir yang tersembunyi di balik roda ilahi. Mu Chen menggunakan roda ilahi untuk menutupinya. Saat dia menarik energi spiritual yang mendidih antara langit dan bumi ini, dia diam-diam menutupi teknik pamungkasnya ini. Sungguh skema yang dalam. Wu Ling menghela nafas pelan. Serangan sebelumnya sudah sangat menakutkan. Namun, Mu Chen tidak berpuas diri dengan itu dan telah menyembunyikan teknik pamungkas yang lebih besar di balik yang pertama. Menghadapi serangan kembar yang terungkap dan tersembunyi, bahkan jika seseorang berhasil menahan yang pertama, tidak mungkin untuk bertahan melawan serangan kedua yang tersembunyi. Gemuruh. Tepat ketika semua orang terkejut dengan kemunculan awan petir, tatapan dingin Mu Chen sudah tertuju pada Jisuan, yang ekspresinya sedikit jelek saat ini. Seni mengendalikan petir, pergi. Tanpa kata-kata yang berlebihan, segel tangannya berubah saat dia menarik jari-jari rampingnya. Boom! Awan petir hitam langsung terkoyak saat raungan keras bergema di cakrawala ini. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, petir hitam tampak seolah-olah sedang melakukan penghakiman kilat saat petir hitam yang sangat besar itu jatuh. Tes-si. Kecepatan kilat yang jatuh begitu sangat cepat sehingga tidak mungkin dihindari. Di tempat yang dilalui petir, ruang angkasa terdistorsi dan tampak seperti kaca yang akan pecah setiap saat. Karena pilar petir hitam memiliki kecepatan yang sangat cepat, ia muncul di atas Jisuan dalam sekejap. Saat ini, jumlah energi spiritual di sekitar Jisuan masih membeku. Karena dia harus mempertahankan diri dari roda ilahi kayu surgawi dari Mu Chen sebelumnya, dia harus mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya, yang menyebabkannya menjadi lamban untuk sesaat. Selain itu, ketika serangan Mu Chen datang, itu adalah saat yang tepat ketika energi spiritual di dalam tubuh Jisuan tidak dapat memulihkan kembali ke puncaknya. Semua ini bisa dikatakan sebagai kebal. Serangan ini adalah jurus pamungkas yang sebenarnya yang telah dibuat oleh Mu Chen. Wajah semua orang membeku saat mereka menatap Jisuan, yang ditelan oleh pilar petir hitam. Setelah mendominasi slot numero uno begitu lama dan belum pernah dikalahkan sebelumnya, apakah dia akan kalah hari ini? Dihadapkan dengan serangan yang Mu Chen telah dengan sempurna menangkap kesempatan untuk digunakan, bahkan seseorang seperti Jisuan harus dikalahkan, bukan? Bang! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki berbagai macam suasana hati, pilar petir hitam akhirnya jatuh saat menghantam Jisuan, benar-benar menelan tubuhnya.
Pilar petir hitam jatuh dari langit seolah-olah itu adalah pilar yang bisa menopang langit saat menembus langit dan bumi. Hal itu dapat dilihat dengan jelas dari mana saja dalam radius 50 meter. Li. Tepat ketika pilar petir hitam melesat ke lokasi di mana Jisuan berada, teriakan burung purba terdengar di seluruh wilayah ini. Teriakan itu sangat kuno, dengan keganasan yang tak terlukiskan. Seolah-olah seekor binatang purba terbangun. Boom, boom. Energi spiritual di wilayah ini meledak dari teriakan burung itu. Gelombang suara yang bisa dilihat dengan mata telanjang tersapu keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya beberapa ratus meter memiliki jejak distorsi dan terpelintir. Sosok Mu Chen bergetar saat dia terbang. Kakinya meluncur di langit sejauh 1000 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Ketika dia berhasil menstabilkan sosoknya, ekspresi wajahnya menjadi berat. Matanya tertuju pada kilat hitam. Jelas sekali, teriakan menakutkan itu berasal dari lokasi itu. Apa itu? Alis Mu Chen berkerut saat telapak tangannya dengan ringan menyentuh gelang biji sawi. Ketika teriakan purba terdengar, dia merasakan bahwa telur hitam yang merupakan 9 neteber telah tersentak sedikit. Semua mata di wilayah ini melihat ke arah pilar petir hitam. Jelas, perubahan kejadian yang aneh tadi telah menarik perhatian mereka. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, pilar hitam perlahan-lahan menghilang seiring dengan petir yang tersebar. Saat pilar petir mulai menghilang, sesosok manusia yang samar-samar terlihat di mata mereka. Semua orang membelalakkan mata mereka pada saat itu, sedangkan mata Mu Chen menyipit. Petir menghilang saat sosok Jisuan muncul di depan mata semua orang. Namun, berlawanan dengan ekspektasi semua orang, tidak ada luka di tubuhnya. Keadaannya saat ini sama seperti sebelumnya, bahkan kulitnya tidak hangus oleh petir. Di bawah serangan yang menakutkan itu, dia sebenarnya tidak terluka. Bagaimana mungkin? Su Huang berseru saat wajahnya berubah drastis, bersama dengan yang lainnya. Menghadapi serangan Mu Chen yang dilepaskan pada waktu yang tepat, bahkan bencana roh kelas 3 pun harus membayar harga darinya. Tapi, saat ini, bagaimana Jisuan masih baik-baik saja? Alis melengkung Luoli sedikit menyatu saat dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah itu, dia melirik Wen Qingxuan dan melihat noda keterkejutan yang melintas di mata yang terakhir. Teriakan purba dari tadi, Luoli berkata dengan lembut. Sepertinya itu mirip dengan binatang spiritual super peringkat 8 di Myriad Beast Record, Primordial Sky Dragon Hawk. Wen Qingxuan dengan ringan menganggukkan kepalanya sambil melanjutkan, tapi aku tidak tahu bagaimana Jisuan bisa melepaskan tangisan itu. Apakah dia memiliki harta karun yang terkait dengan Primordial Sky Dragon Hawk? Luoli menggelengkan kepalanya dengan lemah. Jisuan memang seseorang yang sulit dihadapi. Dia awalnya mengira bahwa rencana Mu Chen sempurna, tetapi siapa yang bisa menyangka bahwa itu dimentahkan pada saat yang genting. Keributan meledak di wilayah ini. Semua orang dikejutkan oleh fakta bahwa Jisuan tidak terluka. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan rasa hormat di hati mereka. Orang yang merupakan numero uno dari peringkat poin ini memang terlalu ganas sampai-sampai serangan seperti itu pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, siapa lagi yang bisa menyainginya? Sedangkan para ahli setingkat Wuling, Wen Busheng, Sue Tianhe, Liu Qingfun dan Fang Yun memiliki ekspresi berat saat mata mereka berkedip saat melihat Jisuan. Di atas langit, Mu Chen juga menatap Jisuan dengan seksama. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Serangannya yang seharusnya menjamin kemenangannya justru dimentahkan secara misterius. Ini membuat tingkat bahaya yang dia miliki untuk Jisuan di dalam hatinya meningkat. Jauh di sana, Jisuan juga berdiri di langit. Meskipun dia telah berhasil mempertahankan diri dari serangan Mu Chen yang menakutkan, dia tidak senang dari raut wajahnya, karena niat membunuh yang gelap memenuhi matanya saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen, kamu memang mengejutkanku. Suara menakutkan Jisuan dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah bisa menembus awan di langit. Saat ini, dia jelas berharap bisa mencabik-cabik Mu Chen. Hanya untuk berurusan dengan Mu Chen, dia telah mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Sebelumnya, dia hampir mengungkapkan kartu truf yang dia sembunyikan paling dalam. Sebelum final, mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya bukanlah kabar baik bagi Jisuan. Lagi pula, selain Mu Chen, ada banyak ahli puncak lainnya di turnamen Akademi Spiritual Besar yang juga tidak mudah untuk dihadapi. Terutama Luoli dan Wen Qingxuan. Tingkat bahaya yang dia miliki untuk kedua gadis itu tidak kalah dengan Mu Chen. Jika dia mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya, bahaya yang akan dia hadapi di final akan lebih besar. Awalnya, dia berniat untuk menyingkirkan Mu Chen sementara kultivasi energi spiritualnya masih kurang. Tapi siapa yang menyangka bahwa Mu Chen bisa menghadapinya sampai sejauh itu?
Mu Chen menatap Jisuan, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh, sambil tertawa, kamu juga cukup mengejutkanku. Sepertinya kamu masih menyembunyikan kartu trufmu. Mengapa Anda tidak menggunakannya dan melihat apakah Anda bisa menyingkirkan saya? Murid Jisuan menyempit saat niat membunuhnya meningkat. Luoli merasakan niat membunuh yang kejam datang dari Jisuan saat dia mencengkeram pedang Dewa Luo-nya dengan erat, hawa dingin mengalir di matanya. Wen Qingxuan, yang berdiri di sisinya, juga menegangkan tubuhnya. Seluruh wilayah ini seolah-olah diliputi oleh niat membunuh Jisuan yang kejam karena semua orang terkejut sampai-sampai mereka tidak dapat berbicara. Tatapan Mu Chen tenang saat dia menatap Jisuan, yang terlihat sedikit menakutkan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba tersenyum ringan. Berhentilah menunjukkan bagian depan yang kuat. Karena kamu tidak lagi berani menyerang, mari kita hentikan. Sudut mulut Jisuan bergerak-gerak saat dia mengendurkan tinjunya. Dia tahu bahwa pertandingan ini tidak mungkin dilanjutkan kecuali mereka akan mengambil risiko mengungkapkan semua kartu truf mereka. Jika itu masalahnya, itu pasti bukan kabar baik bagi mereka di final. Selain itu, ia mengerti bahwa Mu Chen bukanlah lawan yang mudah dari pertarungan mereka sebelumnya. Meskipun ia memiliki kartu truf, ia tidak bisa menjamin bahwa Mu Chen telah menggunakan semua kartu trufnya juga. Jika dia masih menyembunyikan beberapa kartunya, hasil akhirnya adalah mereka berdua akan menderita dan tidak ada yang menang. Jadi, ini bukan kabar baik bagi Jisuan. Dia dapat menjamin bahwa begitu dia terluka, tidak ada yang akan memberinya kesempatan untuk bangkit kembali, baik itu lawannya maupun yang disebut sebagai rekan aliansi. Dengan demikian, dia tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran ini. Niat membunuh menakutkan yang muncul dari Jisuan mundur dengan cepat. Ketika tekanan di langit dan bumi ini menghilang, semua orang merasa lega. Hanya para ahli puncak yang agak kecewa saat tatapan mereka berkedip-kedip. Jisuan melirik Mu Chen dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, suaranya yang menakutkan terdengar di antara langit dan bumi ini. Mu Chen, aku akan membiarkanmu merasakan kekalahan telak di final. Nikmati saat-saat terakhirmu. Bab 585 akhir pertunjukan, untuk saat ini. Saat tim Jisuan pergi, suaranya yang dingin yang mengandung niat membunuh yang kuat masih bergema di wilayah ini untuk waktu yang lama. Di bawah niat membunuh yang kuat itu, tim yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini terkejut tanpa kata-kata saat mereka bertukar pandang. Meskipun pemandangan saat ini tampak seolah-olah Jisuan dipaksa mundur, tidak ada yang mengira bahwa dia terlihat sedih, karena mereka semua bisa merasakan bahwa Jisuan belum menggunakan kekuatan aslinya. Teriakan elang purba sebelumnya adalah bukti terbaik. Karena semua orang tahu betapa kuatnya petir hitam Mu Chen, Jisuan masih bisa menahannya tanpa terluka. Kartu truf yang disembunyikan Jisuan jelas sangat menakutkan. Tapi, dalam situasi saat ini, itu adalah belenggu baginya untuk tidak bisa melepaskan kartu trufnya tanpa rasa khawatir, karena lawannya juga bukan ikan yang diletakkan di atas talenan. Meskipun kekuatan Mu Chen hanya tampak seperti bencana energi spiritual, kekuatan bertarungnya adalah sesuatu yang dapat sangat mengubah ekspresi ahli manapun di sini dan dengan hati-hati menghadapinya. Secara alami, lawan seperti Mu Chen adalah seseorang yang bahkan Jisuan yang mengerikan pun harus sedikit takut akan pertarungan yang tragis. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia berhasil mengalahkan Mu Chen, dia masih harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Ketika sampai pada hal itu, dia masih harus berurusan dengan Luo Li yang marah dan Wen Qingxuan, yang pendiriannya tidak diketahui. Menghadapi dua wanita cantik yang mutlak, bahkan Jisuan pun tidak yakin bisa menang. Kecuali jika dia mempertaruhkan semuanya. Dalam keadaan seperti itu, Jisuan tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun Jisuan telah mundur, semua orang tahu bahwa konfrontasi ini belum berakhir. Itu hanya didorong mundur sedikit. Karena Jisuan sedang menunggu final. Di final, dia akan dapat mengungkapkan semua kartu trufnya tanpa rasa takut. Saat itu, lain cerita jika Mu Chen masih akan membuat Jisuan takut. Ketika saat itu tiba, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Di atas langit, Mu Chen dengan tenang menatap Jisuan saat dia pergi. Dia perlahan-lahan meredakan tubuhnya yang tegang saat noda pucat samar-samar melintas di wajahnya. Sangat melelahkan baginya untuk mengeksekusi tiga seni ilahi, roda ilahi kayu surgawi, kitab suci kayu ilahi, serta seni mengendalikan petir, dengan kultivasinya di bencana energi spiritual. Beruntung juga dia bisa mencapai bencana energi spiritual, yang memungkinkan energi spiritual di dalam tubuhnya tumbuh beberapa kali lipat. Jika dia masih berada di bencana tubuh manusia, pasti tidak mungkin baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Dia mengarahkan pandangannya ke arah yang ditinggalkan Jisuan dengan ekspresi tenang.
Namun, sedikit ketajaman melonjak di kedalaman matanya. Konfrontasi itu bisa dianggap sebagai awal yang kuat, tetapi akhir yang lemah. Namun, itu juga memungkinkan dia untuk mengetahui betapa kuatnya Ji Xuan. Lawan di masa lalu ini telah menjadi begitu dalam dan tak terduga sekarang. Lawan yang tangguh. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya sambil bergumam pada dirinya sendiri, bencana energi spiritual masih belum cukup. Selama konfrontasi mereka, Mu Chen dapat merasakan bahwa Ji Xuan telah menyembunyikan banyak hal. Kedalaman kekuatannya seharusnya tidak berada pada level ini. Dengan demikian, itu membuat Mu Chen merasa untuk pertama kalinya bahwa kekuatannya masih belum mencukupi, terutama energi spiritualnya. Dibandingkan dengan Ji Xuan, yang berada di bencana roh kelas 3, dia masih terlalu rendah. Meskipun dia bisa memperpendek jarak dengan tubuh fisiknya, energi spiritual adalah yang paling penting. Jika dia ingin melepaskan kartu truf yang lebih kuat, dia akan membutuhkan dukungan energi spiritual yang lebih besar. Jadi, jika dia ingin mengalahkan Ji Xuan secara menyeluruh, dia pasti harus meningkatkan kekuatannya. Mu Chen menghirup seteguk udara saat dia menekan gelombang di dalam hatinya sambil bergumam pelan, final. Seharusnya segera. Ji Xuan, mari kita keluarkan semua kartu truf kita saat itu dan mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Keheningan di wilayah ini berlangsung lama. Niat membunuh yang deras juga telah benar-benar menghilang, membuat semua tim yang kuat merasa lega. Mereka bertukar pandang saat mereka dengan aneh melihat Mu Chen, yang berada di langit. Beberapa tim sudah mulai pergi. Karena pertempuran telah berakhir, tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi, kalau-kalau mereka akan menjadi sasaran tim kuat lainnya. Setelah memikirkan hal ini, suara desisan terdengar di langit saat tim lain pergi dengan tertib. Bahkan ketika mereka pergi, mereka tetap menjaga kewaspadaan mereka pada level tertinggi. Hanya dalam beberapa menit, wilayah ini yang telah mengumpulkan tim yang tak terhitung jumlahnya telah mengosongkan diri, meninggalkan kehancuran dan puncak gunung yang hancur sebagai bukti bahwa pertempuran besar telah terjadi di lokasi ini. Haha, kamu memang tangguh untuk seseorang yang ditaksir oleh permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Sue Tianhe berkata sambil tersenyum ke arah Mu Chen. Mu Chen samar-samar melirik Sue Tianhe saat dia menjawab, klan Dewa Darahmu pasti bosan telah menempuh jarak sejauh itu hanya untuk berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Bahkan permaisuri klan Dewa Luo berikutnya ada di sini, tidak ada yang aneh dengan keberadaan kita di sini. Sue Tianhe kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Luo Li saat hawa dingin melintas di pupil merahnya. Dia mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum, dia adalah harapan klan Dewa Luo sekarang. Jika aku bisa membunuhnya, klan Dewa Luo akan benar-benar tidak ada harapan. Saat dia berbicara, tatapan Mu Chen berubah menjadi sangat menakutkan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Ji Xuan sebelumnya sangat tidak sebanding dengan tatapannya saat ini karena telah membuat Sue Tianhe menyipitkan matanya. Kalau begitu aku hanya bisa membantai sampahmu di sini. Senyuman buas muncul di wajah menawan Mu Chen. Cahaya merah melintas di pupil matanya saat niat membunuh yang kuat menyebar. Niat membunuh yang mengejutkan yang tiba-tiba dilepaskan oleh Mu Chen membuat semua orang di sini khawatir. Mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah pesta Sue Tianhe. Jelas, mereka tidak menyadari bagaimana pihak Sue Tianhe tiba-tiba memprovokasi Mu Chen sedemikian rupa. Sosok Luo Li bergerak saat dia muncul di samping Mu Chen. Pupil matanya yang sebening kristal sangat dingin pada saat ini saat tangannya yang mencengkeram pedang Dewa Luo bergetar kecil saat teriakan pedang terdengar. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya di bawah juga memusatkan pandangan mereka pada pesta Sue Tianhe. Wen Qingxuan menyapu pandangan ke arah Sue Tianhe sambil mendengus pelan. Sebuah tombak perang emas muncul di tangannya saat dimiringkan, mengarah ke bawah. Baju besi perang. Emas membungkus dirinya saat memamerkan sosoknya yang mengejutkan. Ketika Sue Tianhe melihat reaksi yang dimiliki pihak lain dari kata-katanya, dia menyipitkan matanya saat dia menatap Liu Qingxun dan Fang Yun. Haha. Ketika Liu Qingxun dan Fang Yun melihat tatapan Sue Tianhe, mereka tersenyum. Namun, mereka tidak memiliki niat untuk membantu saat mereka mengetuk kaki mereka di udara dan terbang menjauh. Meskipun mereka bersekutu dengan Ji Xuan, mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Sue Tianhe. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan Mu Chen hanya untuk Sue Tianhe. Terutama ketika Mu Chen telah mengungkapkan kekuatannya yang bisa membuat mereka merasa takut. Lagi pula, memasuki final dengan kekuatan mereka adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu, mereka tidak ingin menyinggung Mu Chen lagi sekarang. Mu Chen memandang Liu Qingxun dan kelompoknya, tetapi dia tidak menghalangi mereka.
Pada saat ini, dia tidak ingin bertarung dengan tim-tim top itu, karena itu hanya akan mendorong mereka lebih dekat ke Jisuan. Ketika Sue Tianhe melihat Liu Qingyun dan kelompoknya pergi, tatapannya gelap saat dia mendengus dingin. Dia mengetuk kakinya di udara saat sungai darah menyapu, menelan dia dan timnya. Aku akan membiarkan kalian menikmati ini untuk saat ini. Saya tidak akan membiarkan salah satu dari kalian tersenyum di final. Suara dingin Sue Tianhe bergema saat sungai darah meledak menjadi cahaya berdarah saat terbang menjauh, menghilang dalam sekejap mata. Meskipun dia ingin berurusan dengan Luo Li, formasi pihak lain terlalu kuat. Jika mereka bertarung dalam situasi itu, mereka pasti akan kalah. Dengan demikian, Sue Tianhe hanya bisa melarikan diri dengan cemberut bersama timnya. Mu Chen tidak menghalangi rombongan Sue Tianhe saat mereka pergi karena dia tahu bahwa ini belum waktu yang tepat. Jika saya bertemu mereka di final, mereka bisa bermimpi untuk kembali ke klan Dewa Darah. Mata Mu Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun akan sedikit merepotkan untuk membunuh di sini, aturannya akan hilang di final. Jelas, dia tidak bisa berharap lebih keras untuk membantai klan Dewa Darah yang mengincar Luo Li. Luo Li menoleh saat tatapan dinginnya dengan cepat berubah menjadi lembut. Bibirnya yang kemerahan sedikit terangkat saat dia terlihat sangat menawan dengan senyumannya. Kenapa kau begitu marah? Luo Li sedikit memiringkan kepalanya. Melihat Mu Chen, ada sedikit senyuman di matanya yang sejernih kristal. Itu pasti karena niat membunuh yang mengejutkan yang tiba-tiba muncul dari Mu Chen yang membuatnya dalam suasana hati yang baik. Para bajingan itu menaruh ide mereka pada istriku, bagaimana mungkin aku tidak marah? Mu Chen mendengus. Omong kosong, siapa istrimu? Wajah Luo Li memerah saat dia menatap Mu Chen, tampak marah dan malu pada saat bersamaan. Mu Chen terkekeh saat hatinya tergerak oleh penampilan langka Luo Li yang pemalu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, meraih tangan gadis pemalu itu ke tangannya. Luo Li sedikit terkejut. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang yang hadir di sini dan saat itu juga, dia sedikit kesulitan. Tetapi ketika dia melihat tanda-tanda pucat yang tersembunyi di wajah Mu Chen, dia menghentikan perjuangannya saat dia menggigit bibirnya, menatap ke arah yang ditinggalkan Jisuan dengan tatapan dingin. Batuk. Batuk kering tiba-tiba bergema. Ketika Mu Chen mengangkat kepalanya, dia melihat Wuling tersenyum saat dia muncul di hadapannya. Di belakang Wuling, berdiri seorang gadis menggairahkan yang mengenakan gaun panjang merah segar yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Namun, matanya samar-samar menatapnya.